Baik, indeks harga saham gabungan membentuk level all-time high pada penutupan perdagangan Jumat pekan lalu. Sentimen domestik diprediksi masih akan menjadi penopang pergerakan bursa saham dalam negeri, sementara pasar juga akan mencermati berbagai sentimen eksternal, terutama kelanjutan tensi antara Rusia dan Ukraina serta kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat The Fed. Bagaimana proyeksi pasar modal hari ini? Kami bahas dengan Joshua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata. Selamat pagi, Bang Joshua, apa kabar? Selamat pagi Aldi, kabar baik. Baik, terima kasih atas waktunya dengan CNN Indonesia. Bang Joshua, IHSG kemarin all time high. Bagaimana saran bagi investor untuk melihat posisi indeks saham kita untuk hari ini? Ya, memang kalau kita lihat ini beberapa faktor, khususnya faktor domestik ini cukup mendominasi ya, dari rilis data pertumbuhan ekonomi kuartal keempat Indonesia yang sudah kembali ke level 5%, lalu juga diikuti oleh beberapa data dari sisi kondisi perdagangan internasional yang juga masih cukup baik, dan termasuk juga data dari neraca pembayaran Indonesia di full year tahun lalu yang tetap surplus, dan dari sisi transaksi berjalan pun secara keseluruhan tahun 2021 pun juga ini mencatatkan surplus ya. Ini saya pikir pertama kali mungkin dalam satu dekade terakhir, dan ini memberikan dampak positif kepada penguatan di saham, karena kita juga melihat rilis kinerja keuangan emiten di kuartal keempat juga menunjukkan tren cukup positif ya. Nah, di samping itu tapi tentunya kita masih tetap perlu mewaspadai bahwa kondisi dari global, khususnya dari beberapa sentimen eksternal, ini masih akan terus mempengaruhi ya. Tadi disebutkan bahwa dua faktor yang utama saya pikir adalah yang cukup mendominasi saat ini adalah pertama tadi terkait dengan geopolitik antara Ukraina dan juga Rusia. Yang kedua juga adalah terkait dengan data ekonomi Amerika Serikat, terutama inflasi di Amerika Serikat yang mencatatkan tertinggi sejak selama 40 tahun terakhir ini, yang akhirnya berdampak kepada ekspektasi The Fed yang akan mempercepat ataupun kemungkinan kenaikan suku bunga bisa lebih ditingkatkan dari rencana awal tahun ini. Sehingga kedua faktor ini tentunya bisa berpotensi juga membatasi penguatan dari IHSG. Tapi sejauh ini kalau kita pikir untuk jangka pendek menengah, saya pikir IHSG saya pikir masih akan cukup suportif ya, supportnya masih di 6850 sampai 6950. Oke, Bang Joshua, kita kalau melihat data ekonomi yang baru saja keluar, tadi kan disebutkan ya surplus transaksi berjalan. Kemudian sebelumnya juga ada neraca dagang kita yang juga surplus. Nah, dalam kondisi seperti ini sebetulnya sektor-sektor apa saja yang diuntungkan, Bang Joshua? Ya, kalau kita lihat karena tren saat ini yang cukup positif adalah karena tadi ya tren harga komoditas ekspor Indonesia ini masih cukup ditopang oleh kenaikan harga di pasar internasional ya. Kita melihat yang berkaitan dengan komoditas, lalu juga kita melihat kemarin sektor dari logistik transportation ya, terkait dengan jasa perkapalan ini juga menunjukkan tren yang cukup positif ya dalam emiten-emitennya dalam IHSG. Sehingga karena tadi ada kenaikan tarif transportasi dan juga ada kenaikan harga komoditas ekspor, saya pikir ke sektor-sektor yang tadi berkaitan dengan hal tersebut ini masih akan diuntungkan. Artinya yang ekspor oriented terutama tadi komoditas dan juga tadi berkaitan dengan jasa logistik transportation perkapalan. Oke, kalau kita melihat emiten plat merah di sini, karena kita melihat surplus neraca dagang maupun surplus transaksi berjalan, ini kan pasti akan memberikan citra yang baik lah ya untuk kemudian emiten-emiten sektor pembangunan yang dimiliki oleh pemerintah. Apa yang bisa menjadi perhatian? Ya, kalau kita lihat tentunya dari sisi emiten-emiten BUMN tentunya tadi ya secara umum kinerjanya terus membaik ya, sejalan dengan pemulihan ekonomi dan juga tadi sejalan juga dengan aktivitas perdagangan internasional yang juga menunjukkan tren positif ya. Sehingga secara umum kami melihat bahwa dari kinerja perusahaan-perusahaan BUMN pun juga ini terus menunjukkan kinerja yang positif, meskipun tadi ada beberapa sektor yang masih cukup struggling ya, tapi kita melihat bahwa secara umum sektor di finansial, sektor di dari sisi dari sisi infrastruktur ya, properti ini saya pikir masih akan terus berdampak positif ya, karena tadi aktivitas ekonomi sudah mulai menggeliat juga. Sehingga tentunya kita melihat bahwa secara umum kinerja dari
perusahaan-perusahaan BUMN pun juga akan menunjukkan tren yang positif di jangka pendek ini. Oke, Bang Joshua, sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin Bang Joshua bisa memberikan gambaran juga. Sebetulnya kita kan transaksi berjalan ini menjadi sesuatu yang menjadi momok ya dalam kurang lebih 10 tahun terakhir. Dalam satu dekade kita baru sekali ini kita mendapatkan surplus transaksi berjalan dari neraca pembayaran Indonesia. Apa sih kemudian arti milestone ini sebetulnya untuk perekonomian Indonesia? Mungkin Bang Joshua bisa menjabarkan secara singkat, Bang. Oke, jadi intinya sebenarnya ini dua komponen yang utama dalam transaksi berjalan ini ya, dan ini termasuk juga kalau kita melihat ada neraca perdagangan barang dan juga neraca perdagangan jasa, dan juga ada juga komponen di dalamnya pendapatan primer dan juga pendapatan sekunder. Yang saya lihat sepanjang 2021 yang lalu, yang menunjukkan kinerja yang meningkat itu adalah surplus di neraca barang, dan ini kita perlu cermati juga. Surplus neraca perdagangan barang ini sangat dipengaruhi juga ataupun terindikasi kita bisa lihat dari neraca perdagangan bulanan yang dirilis oleh BPS tiap bulannya. Itu kan kita melihat bahwa secara keseluruhan full year tahun lalu kita mencatatkan surplus 35 biliar US dollar. Artinya kinerja itu dipengaruhi tadi oleh kinerja ekspor yang meningkat, meskipun kinerja impornya juga relatif pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan ekspor ya, sehingga makanya terjadi surplus. Nah, implikasinya tentunya dengan kinerja transaksi berjalan, kinerja perdagangan kita mencatatkan surplus, tentunya ini mengimplikasikan bahwa dari sisi supply demand falasnya, khususnya supply falasnya ini cenderung akan meningkat ya, karena terindikasi bahwa dari sisi neraca pembayaran kita pun juga surplus ini artinya channel devisa kita pun juga meningkat ya di posisi akhir 2021, sehingga artinya cadangan devisa kita, supply falas kita ini cenderung menguat ya di tahun 2021, dan ini menjadi modal yang cukup baik karena untuk tadi dalam rangka mengantisipasi sentimen-sentimen negatif yang saat ini berkembang tadi yang dari dua eksternal tersebut ya, dari The Fed dan juga dari sisi geopolitik. Karena dengan supply falas yang cukup kuat tersebut, cadangan devisa yang cukup solid tersebut, hal ini juga berimplikasi pada akhirnya rupiah yang kita lihat pun juga meskipun tadi ada gejolak dari sentimen eksternal tersebut, tapi rupiahnya cenderung cukup stabil ya di saat ini di kisaran 14.300. Baik, fundamental ekonomi yang cemerlang ya, beberapa data ekonomi yang keluar ini benar-benar bisa menopang pergerakan pasar modal kita dalam waktu dekat paling tidak ya Bang Joshua. Tapi kalau kita melihat IHSG sendiri, Bang Joshua, apakah mungkin kita kembali mencetak all time high pada hari ini, tembus level psikologis 7.000? Ya, saya pikir tadi yang saya sebutkan bahwa saya pikir masih di range 6850 sampai 6950 ya, karena tadi di sisi sentimen globalnya ini masih terus berkembang, khususnya geopolitik antara US dan Ukraine, karena permintaan terhadap safe haven asetnya pun juga cenderung meningkat ya, dan juga kalau kita lihat kinerja dari pasar saham global juga sepanjang minggu lalu pun juga ini terkoreksi ya, pasar saham AS semuanya terkoreksi, di Eropa juga kurang lebih sama. Memang IHSG ini salah satu pengecualian ya, yang masih menunjukkan performance positif di sepanjang minggu lalu. Tapi tadi kita lihat masih kita perlu mengantisipasi kembali lagi bahwa sentimen dari geopolitik ataupun geopolitik antara US dan Ukraine ini ya, ini bisa mendorong tadi penguatan kepada safe haven aset ya, sehingga sentimen risk off ini bisa saja membatasi penguatan dari IHSG dalam jangka pendek ini. Oke, kita bergeser sedikit ke rupiah. Bang Joshua, kita melihat rupiah nampaknya masih fluktuatif dengan sentimen eksternal yang ada saat ini. Sebetulnya jika dibandingkan dengan mata uang zona kawasan sendiri, rupiah saat ini prediksinya seperti apa, Bang? Seperti kita ketahui juga kita masih disupport oleh fundamental domestik yang kuat saat ini. Ya, saya pikir itulah yang membedakan dibandingkan dengan mata uang Asia lainnya ya. Kalau kita lihat tadi faktor-faktor fundamental juga faktor-faktor sentimen eksternal, itu memang dua faktor itu yang akan saling mempengaruhi ya nilai tukar dan juga sentimen ataupun kondisi di pergerakan di pasar keuangan domestik. Tapi yang tadi kami sampaikan bahwa kondisinya IHSG juga cukup positif, dari sisi rupiah pun juga kita tercatat menguat terhadap US dollar. Ini saya pikir memang ini mendorong, ataupun meskipun di hari Jumat kemarin itu agak cenderung melemah ya, tapi secara keseluruhan rupiah dari sisi volatilitas relatif cenderung stabil ya, dan di samping itu juga
di RDG bulan Februari pun juga BI terus menginformasikan bahwa BI tetap berada di pasar dan artian terus melakukan triple intervention secara reguler dalam rangka tadi menjaga stabilitas rupiah, sehingga tentunya hal ini memperkokoh posisi rupiah kalau kita bandingkan dengan currency lainnya yang relatif juga beberapa currency memang cukup lemah ya terhadap US dollar. Tapi karena ditopang oleh sebuah faktor fundamental, itulah saya pikir yang cukup membedakan di mana rupiah relatif stabil dibandingkan dengan mata uang Asia lainnya. Oke, terakhir Bang Joshua, data ekonomi apa yang kemudian harus diantisipasi untuk perdagangan hari ini dan juga sepanjang pekan ini? Ya, saya pikir memang untuk karena memang hari ini volume perdagangan diperkirakan akan menurun terbatas ya, karena ada public holiday di US, sehingga memang volume perdagangan diperkirakan akan cenderung menurun terbatas. Tapi beberapa data di dalam jangka pendek ini seperti manufacture PMI US, ya ini tentunya akan kita cermati juga, dan di minggu ini selain data US manufacturing PMI, juga ada GDP di fourth quarter second estimate-nya, dan juga durable goods order. Ya, tentunya ini beberapa data ekonomi US ini tentunya masih akan mempengaruhi pergerakan dari pasar keuangan negara berkembang, termasuk juga pasar keuangan domestik. Sehingga kembali lagi kalau kita lihat dari sisi rupiahnya cenderung masih akan relatif stabil ya di 14.300-an. Sementara itu tadi dari sisi IHSG pun juga kita melihat bahwa beberapa sektor masih akan diunggulkan ataupun masih akan mendapatkan dampak positif ya dengan tren harga komoditas, dan juga dari sisi penguatan dari kenaikan harga transportation cost ya. Tapi kita lihat bahwa IHSG itu juga masih akan cukup stabil di 6850 6950. Baik, Bang Joshua, kita nantikan ya bagaimana nanti pasar modal kita apakah bisa terus-terusan menguat di tengah goncangan eksternal ditopang oleh penguatan fundamental ekonomi kita. Kalau kita lihat tadi IHSG dibuka juga langsung terkoreksi begitu ya. Apakah IHSG mampu mempertahankan posisi penguatan pekan lalu? Nanti kita sama-sama nantikan perjalanannya. Terima kasih Bang Joshua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, atas waktunya bersama CNN Indonesia. Selamat pagi Bang Joshua, salam sehat.